Baiklah, pada hari ini saya ingin menampilkan tema tentang perempuan, politik, dan pendidikan. Jadi Raisah namanya, pejuang pendidikan reformis dalam dinamika politik lokal 1930 sampai Orde Baru. Nah, itu fotonya, kemudian itu foto sedikit tentang sekolahnya. Baiklah Bapak Ibu seluruhnya, sebagaimana lazimnya juga, kalau penelitian itu kan tentu ada latar belakang atau apa yang menjadi state of the art kita, bahwa kita tertarik meneliti itu. Mungkin ini juga agak berbeda sedikit dengan penelitian-penelitian biografi atau sejarah perempuan atau sejarah gender yang selama ini dilakukan. Saya mencoba mendekonstruksi sebuah pendekatan yang selama ini sudah mapan di dalam sejarah, khususnya tentu yang berhubungan dengan sejarah perempuan atau gender sendiri. Di dalam beberapa kajian yang kita temukan, terutama sekali tentu saya sebagai pemerhati sejarah gender, gerakan perempuan yang ada, yang tampil ke permukaan selama ini atau yang ditulis oleh beberapa penulis itu cenderung itu bersifat elitis gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah yang muncul ke permukaan itu mungkin tidak ada dalam sejarah gender atau sejarah perempuan, begitu juga di dalam sejarah-sejarah lainnya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan bersifat elitis itu tampilnya seorang tokoh seperti Cut Nyak Rohana Kudus, Kartini Rahmah itu kita lihat dari dari level atau perspektif yang elitis. Kenapa? Karena mereka ya berasal dari keluarga terpandang, keluarga berkecukupan, keluarga elit dan segala macam. Itu bisa kita lihat kenapa Cut Nyak Rohana Kudus itu keluarga seperti apa, Kartini juga, Rahmah seperti itu. Itu dasar pemikiran saya dari beberapa studi yang saya lihat bahwa penelitian-penelitian sejarah umumnya, khususnya sejarah perempuan itu lebih banyak mengkaji hal-hal yang bersifat elitis atau politis tadi. Nah, ini agak berbeda. Saya mencoba mengangkat sebuah atau kajian tentang sejarah perempuan yang bersifat subaltern. Artinya adalah mungkin ini untuk adik-adik mahasiswa atau guru-guru, mungkin ini juga suatu hal yang baru ya, istilah ini, tapi mungkin bagi dosen-dosen itu tidak asing lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan gerakan perempuan subaltern itu adalah munculnya ke permukaan seorang tokoh yang berjuang dari kalangan marginal atau disebut juga dengan history under below. Oleh karena itu saya mengangkat seorang tokoh yang namanya Raisah, tokoh lokal. Selama ini kan kita hanya mempelajari bahwa sejarah pada level lokal, pada tingkat lokal memaksakan kaitannya dengan level nasional, bahwa lokal-lokal itu juga penting. Tapi ini tidak sesederhana itu. Saya ingin melihat bahwa bagaimana seorang tokoh ini berupaya untuk menyadarkan perempuan atas hak-hak yang dimilikannya, terutama melalui pendidikan tentunya. Tetapi mereka adalah seorang kalangan yang berada yang tidak diperhitungkan sama sekali sebetulnya dalam sejarah. Tetapi meskipun demikian, bagaimana kita bisa mengangkatnya tentu adalah melalui metode sejarah ya. Semuanya sudah tahu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kemudian oleh karena itu seluruhnya tadi saya katakan kita bisa mengangkat seorang tokoh yang marginal misalnya, tokoh yang subaltern. Tentu kita tidak bisa berimajinasi atau bercerita saja tentang beliau, tidak. Tetapi juga harus didukung oleh data-data yang lengkap. Ya. Seperti itu juga tulisan-tulisan atau penelitian sejarah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah untuk melihat seorang tokoh yang subaltern ini, kebetulan kita ya bersama tim peneliti, ini juga sudah merupakan penelitian payung dari mahasiswa saya, menemukan ya tidak nyangka bahwa seorang tokoh kecil ternyata bisa diungkapkan dari berbagai dokumen yang begitu banyak. Saya mendapatkan beberapa dokumen surat kabar sezaman,
notulensi pengadilan, kwitansi, surat keputusan, dan segala macam sekali dokumen-dokumen yang tersusun rapi, termasuk juga kurikulumnya pada masa kolonial itu, apa mata pelajarannya dan segala macam. Kemudian pembukuannya. Jadi administrasinya betul-betul luar biasa, sangat sangat bagus sekali, ya. Nah, itu yang kira-kira yang saya dapatkan tentang data-data tentang sang tokoh yang marginal ini. Nah, sedikit oleh karena itu saya ingin mengungkapkan siapakah Raisah. Ya, kalau memang dia tokoh marginal itu siapa sih? Dia sebagai seorang yang marginal, sebagai seorang yang subaltern gitu. Nah, beliau lahir 1902 di desa kecil Koto Kacia. Koto Kacia itu kota kecil namanya Koto Kacia di kaki Bukit Air Manis sekarang. Ibunya bernama Pasah atau panggilan kalau orang kampung biasanya kan Pasah, apakan lagi kan acah kan gitu ya. Nah, seorang dukun beranak. Nah, ayahnya bertani dan berdagang. Raisah sebetulnya tidak pernah mengecap pendidikan formal, melainkan belajar di surau, tetapi di surau itu juga mengajar mengaji, menulis Latin dan berhitung. Sekadar itu saja. Tetapi kita tahu bahwa pada 1905 itu kan adalah bergejolaknya ya setelah politik etis ya politik balas jasa, ada semacam kerangka space keruangan untuk mulainya bangsa kita atau bangsa Indonesia itu bergerak kan gitu ya, bergerak baik di dalam berbagai hal terutama sekali dalam menuntut pendidikan. Kemudian usia 16 tahun Raisah menikah dengan seorang pedagang. Ya, jadi ini sebetulnya kalau untuk zaman itu udah cukup besar juga nih. Tadi anak saya bilang waktu saya minta tolong menghentikan Ma, anak balik tahun lah kawin sih, katanya gitu kan. Karena sudah 20 tahun sekian umurnya udah mahasiswa sekarang kan gitu, tetapi nggak tahu apa-apa. Terus saya bilang, ini 16 tahun ini masa itu ini udah besar nih kawin gitu. Jadi kalau misalnya orang Patiku, Padang luar kota itu kawinnya dulu umur 11, 12, 13 udah menikah, dikaget ya kan. Nah, jadi ini sebetulnya cara berpikir sejarah juga. Seperti apa sih orang dulu, seperti apa orang sekarang kan gitu ya. Jadi maksud saya adalah untuk bagaimana dia memahami konsep berpikir sejarah itu sesuai dengan konteks zaman dan waktu ketika sebuah peristiwa itu terjadi. Oke, saya lanjut. 1918 Raisah itu mulanya suaminya bertani juga, berdagang kecil-kecil, kemudian juga mungkin mau merubah nasib. Akhirnya dia merantau 1918, Raisah mengikuti suaminya berdagang ke Bengkulu, tepatnya di Lebong Tandai. Nah, ini sedikit bercerita tentang selama di Bengkulu, ya. Ini orang-orang Bengkulu ini bisa nanti membantu saya atau mengkoreksi saya betul atau tidak dari literatur yang saya baca seperti ini. Ya, ketika itu tertarik pada Muhammadiyah, kemudian bergabung dengan organisasi Aisyah. Ya, di sana dia tertarik pada organisasi Muhammadiyah. Mengapa dia tertarik pada organisasi Muhammadiyah itu? Nanti saya ceritakan sedikit. Muhammadiyah di Bengkulu itu sebetulnya, jadi sedikit tentang sejarah Muhammadiyah di Bengkulu. Muhammadiyah di Bengkulu dibawa oleh pedagang pada tahun 1915 yang bernama Haji Ahmad dan bentuk kelompok pengajian Muhibul Ihsan. Ini yang membawa Muhammadiyah ke Bengkulu itu juga adalah orang Minangkabau. Ya, jadi rata-rata kita ketahui baik dari priorisasi Islam awal ya sampai berikutnya sampai reformis itu mungkin tidak bisa dibantah atau tidak asing lagi bahwa tokoh-tokoh Minangkabau itu sambil berdagang, dia merantau berdagang, kemudian juga mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, dengan organisasi yang dianutnya atau ideologi yang dianutnya ketika itu. Oleh karena itu, yang memperkenalkan rata-rata setelah dari Jogja ke Sumatera Barat, orang Sumatera Barat juga mengembangkan ya Muhammadiyah atau organisasi-organisasi Islam lainnya ke daerah lain. Oleh karena itu di sana yang mengembangkan itu namanya Haji Ahmad, itu kalau nggak salah dia berasal juga dari Maninjau, kemudian membentuk sebuah kelompok pengajian yang bernama
Muhibul Ihsan. Jadi itu biasa membuat awalnya kelompok-kelompok kecil, kemudian berguling atau seperti bola salju, dia bisa menjadi besar juga. Nah, akhirnya menjadi besar dia sebagai sebuah organisasi Muhammadiyah yang kebetulan dari atas juga turun, dari bawah naik kan gitu. Jadi tahun 1927 berdiri Muhammadiyah di Bengkulu yang cikal bakalnya adalah dari kelompok pengajian itu juga kan gitu ya. Kemudian 2 tahun sebelumnya berdiri dulu di Minangkabau. Jadi 1925 itu berdiri di Minangkabau, artinya berdiri itu resmi gitu ya. Secara struktur dia punya organisasi, punya apa namanya ADRT, kemudian seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika itu pimpinan wilayah atau Konsul Muhammadiyah itu adalah Haji Jamaluddin yang lebih dikenal dengan Hasanuddin. Hasanuddin ini adalah merupakan ayahnya Fatmawati Soekarno. Gitu ya. Sekarang itu sedikit tadi saya ceritakan tentang perkembangan Muhammadiyah di Bengkulu. Tentu organisasi penyanggahnya adalah Raisah. Kemudian Raisah dalam organisasi Muhammadiyah dan Raisah. Kebetulan Raisah itu berdagang dekat sekali dengan tokoh Hasanuddin ini, bersebelahan dengan pedagang-pedagang yang sudah bergabung di dalam organisasi pedagang khususnya ketika itu. Dan kebetulan Hasanuddin ini juga adalah mungkin apa ya seperti SDP segala macam ketua asosiasi perdagangan itu ketika itu. Kemudian berikut tahun 31 ia mendapat kesempatan menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta. Luar biasa kalau saya lihat karirnya seperti itu ya. Belajar di dalam organisasi secara otodidak. 1931 itu dia dikirim ya ikut Kongres Muhammadiyah yang ke-20 di Yogyakarta. Ya kembali dari kongres itu Raisah itu seperti apa ya mengalami sebuah perbedaan yang signifikan baik di dalam pemikirannya, baik di dalam sikap dan perilakunya. Seperti itu. Jadi cintanya terhadap pendidikan itu menjadi sangat luar biasa. Oleh karena barangkali apa namanya amunisi atau apa yang didapat ketika kongres ketika itu di Jogja berhubungan dengan dari berbagai wilayah kaum perempuan tentu hadir di situ. Mungkin luar biasa. Mungkin itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa bagi dia gitu. Ya mungkin untuk kita sekarang itu mungkin tidak luar biasa karena kita sudah biasa barangkali ya. Tapi untuk orang pada zaman itu seorang perempuan yang melihat situasi yang seperti itu sehingga merubah karakternya, merubah bentuk dan segala macamnya. Kemudian mengembangkan pendidikan di kampung halaman. Setelah kembali dari Jogja, kemudian dia masih di Bengkulu berdagang, kemudian dia kepingin, yang dia pikirkan adalah ketika dia meninggalkan kampung halamannya, bahwa kampung halamannya itu adalah kampung halaman yang dalam tanda kutip primitif, tidak sekolah, tidak belajar, tidak apa, dan segala macam. Oleh karena itu ada semangat, spirit di dalam diri dia untuk merubah itu semua, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi keinginannya untuk pulang kampung disampaikan pada suaminya dan akhirnya suaminya mendukung kan gitu. Tetapi dia meminta juga bertahan beberapa waktu katanya untuk mencari uang dulu kita kumpulkan, dapat uang dan emas, kita kembali ke Padang. Akhirnya tanggal 25 Juli 1934 dia kembali ke kampung halaman, kemudian menempatkan rumah gadang kaum bersama suaminya. Nah, ketika dia pulang itu ini yang paling penting bahwa terdapat dia menemukan dua kondisi yang sangat berat bagi dia untuk melakukan perubahan itu. Jadi misalnya begini, seorang tokoh sudah berangan-angan, sudah punya ide yang begitu di dalam kepalanya, tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi yang dihadapi itu bukan hal yang mudah ya. Yang pertama sekali adalah tadi dikatakan bahwa masyarakat betul-betul masih belum apa-apa ketika itu. Belum ada yang mendapat pendidikan, belum apa yang bisa sekolah dan segala macam. Kemudian dan paling ini lagi adalah ketika itu ya kampung mata air itu didominasi oleh kelompok tradisional, yaitu Perti ketika itu ya. Yang kepala kampungnya sendiri juga bernama Pakih Nambi itu adalah Perti ini. Jadi artinya apa? Sebuah
ide-ide reformis yang dia ambil tidak serta-merta diterima oleh orang yang didatanginya karena menganut dua ideologi atau dua yang sangat berbeda sekali gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian dia tetap bersemangat ya untuk mendirikan sekolah, usaha mendirikan sekolah. Ya, kemudian dia coba, tapi yang menarik oleh saya mengapa dia bisa punya strategi yang baik ya dalam menyusun, karena dia ada kiat strategi, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, tetapi dia tidak membuat sekolah itu sebagai sekolah Muhammadiyah. Itu yang menarik gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah tanah yang dia beli nanti ya. Denahnya ketika itu di tahun 37 itu. Kemudian Raisah mencoba membentuk komite sekolah yang terdiri dari 5 orang. Jadi didekatilah orang-orang yang di kampung itu, yang dia tidak mengerti bahwa ini Muhammadiyah segala macam, enggak. Tapi ya bisa saja dia juga orang Perti, kemudian dekat dengan dia, diangkat menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Berarti dia sudah membentuk sebuah organisasi yang bagus, sudah mengerti manajemen untuk membuat sebuah organisasi gitu. Kemudian seluruh dana dan pembiayaan itu ditanggung oleh Raisah sendiri dengan uang dan emas yang dia bawa dulu ya. Kemudian 17 Agustus 35 Raisah menyewa sebuah rumah untuk ditempatkan. Jadi awalnya dulu adalah dia coba untuk menyewa sebuah rumah untuk mendirikan sekolah, untuk mendidik beberapa orang itu. Jadi bisa sampai sekitar dari koran yang saya baca itu ada sekitar 300 juga siswa-siswa anak yang terkumpul pada zaman itu tidak tidak mudah ya, tidak seperti sekarang. Kemudian strategi menghindari konflik ya. Raisah tidak memberi nama sekolah itu dengan sekolah Muhammadiyah, saya katakan tadi, melainkan memberi namanya sekolah Islam Mata Air, SIMA. Jadi saya melihat kok cerdas betul ya pikiran dia untuk menghindari sebuah konflik gitu ya. Sudah mulai dia pikirkan. Namun isinya tetap adalah sekolah pembaharuan atau sekolah formal gitu. Kemudian 2, menempatkan guru-guru Muhammadiyah berasal dari Kota Padang, terutama dari Pasar Gadang. Kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu kelompok pembaharuan itu biasanya kan dia berada di kota-kota. Ya kalau kita kaji itu lagi menarik perbedaan Muhammadiyah dengan NU dan segala macam, itu menarik sekali indikatornya sebetulnya. Kemudian mengangkat orang-orang taktik yang dia gunakan adalah mengangkat orang-orang yang disegani sebagai ketua komite. Itu kemudian karena sekolah itu berkembang, kemudian diangkat Angku Anas, seorang amtiner. Angku Anas ini adalah orang tuanya Azwar Anas, ya Menteri Perhubungan atau bekas gubernur juga sebagai ketua. Oleh karena itu ya tidak ada lagi yang berani mengganggu dia kan gitu. Nah, kemudian setelah itu dia beli tanah wakaf, ya. Tanah itu dia beli separuh dengan harta dia, separuh lagi diwakafkan oleh orang itu. Itu ada beberapa data dan dokumen yang saya peroleh. Kemudian manajemen sekolah tertata dengan baik. Kemudian sekaligus nanti Raisah bertindak sebagai ketuanya. Ya, ini mengingat waktu juga, paling 5 menit lagi Bu Ai. Saya hitung kok ya. Nah, kemudian proses pembelajaran ini yang menarik ya. Ternyata dia sudah punya kurikulum yang dirancang dengan baik, seperti sekolah negeri gitu ya. Nah, itu saya dapat arsip kurikulumnya. Jadi dia membagi sekolah itu 2 shift. Ada sekolah pagi dan sekolah sore. Sekolah pagi itu mata pelajarannya ini dia. Bahasa Indonesia, bercakap-cakap, bahasa Arab, bahasa Latin, kemudian membaca, berhitung, dan lain-lain. Kemudian ada sekolah sore. Sekolah sore itu diajarkan ada keagamaan, budi pekerti, hadis, tafsir, akhlak, ibadah, Al-Quran, keimanan, muhadarah, tahrir, bahkan bersajak kan gitu ya. Jadi jangan menyangka bahwa kita yang sudah dalam teknologi modern seperti ini kan gitu ya, ribut juga dengan bagaimana proses pembelajaran. Dia berjalan dengan baik ya. Dia sudah membagi secara sistematis. Ini perlu barangkali untuk guru-guru semuanya. Kemudian yang menarik lagi adalah SIMA itu sebetulnya bukan sebagai pusat kegiatan pembelajaran saja, tapi ada tambahan lagi sebagai pusat kegiatan kaum pembaharu. Nah, itu yang dikelola juga lebih jauh oleh Raisah ini, tidak pendidikan, itu tentu sesuai juga dengan situasi zaman ketika itu ya. Kemudian kompleks perguruan tinggi tidak saja melakukan kegiatan pelajaran, melainkan juga wirid tabligh akbar, mendatangkan guru-guru ulama, ya ulama-ulama pembaharu yang kondang ketika itu, ya untuk
setiap hari-hari besar Islam itu ramai sekali di situ gitu. Kemudian ini ini yang menjadi apa ya, pembelajaran bagi kita semua bahwa ya ini terjadi oleh kita di mana-mana. Walaupun ini peristiwa kecil, ini bisa ditarik juga ke peristiwa besar atau peristiwa nasional misalnya kan gitu. Kemudian karena Raisah ini begitu berkembang cepat seperti yang saya ceritakan tadi, ada beberapa kelompok tua misalnya sebetulnya ingin pula pamor atau apa namanya dapat mendapatkan sebuah prestisius, kebanggaan. Padahal kalau Raisah dia sebetulnya tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Tapi kenapa dia seorang perempuan yang tidak ada apa-apa kemudian menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal ketika itu, sementara ada beberapa datuk di situ namanya Datuk Malano dan Datuk Ayo, dan dia juga ini sebagai pegawai negeri juga ya dari data yang saya peroleh gitu kan. Kemudian memberikan tuduhan kepada Raisah ini dengan maksud untuk mengambil alih sekolah itu menjadi dia yang berada di sana. Itu artinya dia yang berperan di situ kan. Ini luar biasa sekali kan gitu ya. Nah, kemudian dengan tuduhan Raisah sebagai aktivis pergerakan selama di Bengkulu. Dikatakan bahwa dia 3 kali masuk penjara karena menentang Belanda pada masa itu di Bengkulu. Akhirnya Raisah itu diproses ya. Nah, diproses kenapa? Karena orang-orang yang duduk ya di pengadilan, kemudian di distrik dan distrik di kepala kampung itu adalah orang-orang yang dekat dengan Datuk Ayo dan Datuk Malano itu sendiri gitu. Akhirnya Raisah sempat masuk penjara selama 15 hari mulai dari tanggal 28 Desember itu 19 berapa tadi kan. Nah, demikianlah kira-kira itu sebetulnya kalau saya mau bercerita tentang prosesi ketika masa kolonial itu menarik sekali sebetulnya dalam konteks sejarah Indonesia, bagaimana dinamika itu juga terjadi pada level lokal, level yang kecil tapi bisa ditarik ya benang merahnya pada tingkat nasional. Dan itu juga kita bisa lihat dengan pendekatan ya teoritis dengan pendekatan akademis untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi pada level bawah itu. Kemudian bagaimana pula setelah kemerdekaan ya, ini juga menarik ya, pertarungan antar ormas akibat pertarungan politik itu juga mempengaruhi pada level bawah gitu. Misalnya ketika itu Masumi Muhammadiyah itu berafiliasi ke Masumi, itu mempengaruhi dinamika pasang surut sekolah Islam itu sendiri ya. Nah, artinya apa? Ketika jabatan strategis diduduki oleh kaum tua, maka kelompok tersebut merasa nyaman dan bisa mengerecoki dan bisa mengganggu eksistensi keberadaan sekolah itu. Tapi sebaliknya juga ketika Aisyah ya yang duduk di legislatif, kemudian juga Raisah dan sekolahnya juga bisa bangkit gitu. Jadi artinya apa? Juga terjadi pasang surut yang luar biasa. Nah, dari dokumen-dokumen yang kita temukan dari surat kabar segala macam itu sangat-sangat complicated sekali yang terjadi. Pernah dibakar, pernah dirobohkan, kemudian pernah ditipu, kemudian bangkit lagi. Itu luar biasa sekali. Artinya apa yang terjadi di level kecil itu juga sebetulnya sama saja dengan terjadi pada level yang lebih besar kan gitu ya. Nah, ini Sima dan Raisah pada masa Orde Baru. Ya. Itu yang saya sudah katakan tadi ya, ketika Orde Baru seperti berkolaborasi dengan Golkar, kemudian Masumi misalnya Muhammadiyah tidak mau lagi berkecimpung di bidang politik, tetapi politik tetap erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Nah, ketika itu ya kesempatan lagi untuk menghancurkan sekolah Sima itu atau untuk merebut sekolah Sima itu. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa ini ada surat kabar atau beberapa ya ini pada tanggal 13 April 1974 itu kelompok tua membentuk pengurus baru dengan sebutan dia tetap Sima dia kasihkan, tetapi dia sebut dengan Syiar Islam Mata Air. Jadi semenjak 13 April 1978 itu sampai dari ini terjadi dualisme kekuasaan atau dualisme kepemimpinan yang ada di kompleks Sima yang luasnya 1.900 tadi itu kan gitu kan. Jadi itu yang saya katakan. Kalau kita lihat itu ya menarik sekali sebetulnya untuk kita jadikan. Ini kira-kira beberapa dokumen saja yang saya foto gitu ya. Jadi mungkin saya tidak implementasinya terhadap pembelajaran tidak, tetapi seluruhnya ini adalah berhubungan dengan tema
tokoh yang bergerak di bidang pendidikan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana seorang kekuatan perempuan yang memiliki spirit ya, yang semangat sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1984 dan dikebumikan di sekolah itu sendiri sampai pada hari ini. Jadi artinya bagaimana kita melihat spiritnya. Kalau saya bercerita lagi sedikit untuk menggaji guru misalnya, dan itu dia punya dokumentasi pembukuan yang rapi sekali. Jadi artinya tadi saya katakan bahwa 19.000 meter bujur sangkar tanah itu 600 sekian untuk ini, selebihnya dia kebun. Perkebunan itu misalnya tebu berapa terjual, rumput berapa terjual, itu dia rapi sekali. Kemudian berapa gaji guru dengan itu, berapa ini operasional dengan itu. Saya punya dokumen itu semua, dan itu pelajaran yang paling berharga untuk kita. Kita yang sudah hidup pada masa modern ini kan gitu. Rasanya saya sendiri juga tidak serapi itu gitu loh. Padahal kita sudah punya sudah punya komputer, sudah punya apa untuk menyimpan. Ini betul-betul 1 jam pun tidak ada. Jadi jam sekian terjual tabu, jam sekian terjual ini, kemudian ini, itu ya betul-betul luar biasa sekali saya lihat kan gitu. Jadi itu pelajaran bagi kita, seorang orang yang subaltern tapi bisa dengan berorganisasi, dengan ikut ya, bisa merubah cara pandang dia, berpikir dia, dan sikap dia, dan lain-lain sebagainya kan gitu ya, untuk memperjuangkan pendidikan pada masa itu. Sekarang kita apa? Telat aja Raymond ribut kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.